Ya Tuhan, berbicaralah bagi kami pada saat ini. Roh Kudus kiranya berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Buatlah kebenaran firman Tuhan menjadi nyata, sehingga kami yang bertelinga boleh mendengar dan yang memiliki hati boleh merenungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-31. Dengan dua perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, upah mengikut Yesus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan Engkau, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-31 adalah pembacaan yang begitu menarik karena ia mengandung pesan yang begitu sangat penting dalam kehidupan para pengikut Kristus. Jika kita melihat dalam teks ini, seorang anak muda yang kaya yang dikatakan di dalam teks ini adalah seorang
seseorang yang dari sisi kita, kacamata kita, adalah seseorang yang begitu sempurna dalam hidupnya. Sangat beruntung, sukses dan berhasil di masa mudanya. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama, faktanya apa? Dikatakan di dalam teks tentang anak muda ini. Dia kaya raya, banyak hartanya. Berarti di masa mudanya ia sudah mencapai kualitas hidup yang menjadi standar dunia. Standarnya kan uang banyak, bisa dikatakan sukses dan berhasil. Lalu yang kedua yang menarik dari anak muda ini, dia adalah seorang yang cerdas dan pintar. Tidak mungkin tidak cerdas, tidak mungkin tidak pintar. Ia tahu betul tentang hukum Taurat dan aturan-aturan yang ada di dalam. Dan yang paling menarik juga adalah ia tidak hanya tahu, tapi ia sudah mematuhi hukum itu sejak ia kecil. Bayangkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua. Pokoknya semua yang tertuang dalam hukum Taurat, anak muda ini sudah patuhi. Ini kalau orang tua punya anak muda seperti ini pasti sangat bangga. Anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, kalau sudah mencapai kualitas seperti anak muda yang kaya ini sudah sungguh luar biasa. Tapi rupanya anak muda ini merasakan ada kekosongan di dalam dirinya. Ia merasa masih ada yang kurang yang harus ia lakukan untuk mengisi masa mudanya. Oleh sebab itu ketika ia tahu ada Tuhan Yesus di situ, ia datang menjumpai Tuhan Yesus dan berkata, "Apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang harus kulakukan Guru, Rabi, agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Terjemahan aslinya itu Zoe. Zoe, hidup yang berkualitas. Jadi anak muda ini datang dan bertanya, "Guru, apa yang harus kulakukan agar hidupku berkualitas, agar hidupku bermanfaat, agar hidupku berdaya guna?" Jawaban Tuhan Yesus begitu sederhana. Apa yang ia katakan? Jual hartamu, bagi untuk orang-orang yang ada di sekitar, orang miskin, janda, duda, orang-orang yang membutuhkan. Jual semua itu, lalu kemudian datang ke sini, ikutlah aku. Jadi hidup yang berkualitas yang Tuhan Yesus inginkan adalah hidup yang berdaya guna, berdampak bagi sesama. Dan kehidupan seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan dimiliki oleh setiap orang percaya dalam hidupnya. Zoe, hidup yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi sesama, bagi semua orang. Ini menarik. Agar anak muda ini memiliki kehidupan seperti ini, syaratnya tinggal satu lagi. Kalau sempurna, ini sudah 99%, tinggal 1% lagi. Jual semua hartamu. Apa yang dikatakan oleh teks? Anak muda ini merasa senang, merasa sedih. Kenapa dia sedih? Karena hartanya banyak, uangnya banyak. Ia merasa sedih. Apakah ia tidak mengasihi Yesus? Ia mengasihi Yesus. Tetapi ia merasa sedih ketika disuruh untuk menjual hartanya karena hatinya telah terikat dengan kekayaannya.
Makanya ketika Tuhan Yesus memandang anak muda yang kaya ini, ia memandang dengan pandangan penuh kasih. Ia tahu anak muda ini ingin memiliki kehidupan yang berkualitas. Tetapi hatinya sekali lagi terikat dengan kekayaannya, sehingga akhirnya ia tidak bisa mencapai target yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui pembelajaran dari cerita anak muda ini, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, setiap orang yang telah meninggalkan apa yang ia miliki, mengikut aku, ia akan memperolehnya. Itu tidak bisa diterjemahkan atau diartikan. Kita lalu ninggalin orang tua kita, meninggalkan sekolah, meninggalkan kuliah, lalu kemudian pergi memberitakan Injil, kecuali kita memang terpanggil untuk itu. Bukan seperti itu. Tetapi meninggalkan semua harta milik dan apa yang kita sayangi, ini berbicara tentang kualitas hati. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kualitas hati kita bukan sekedar kita memberikan, menyerahkan apa yang kita miliki. Kalau kita memahami salah, nanti anak muda akan bilang seperti ini ke orang tua. Mah, Pah, izin pelayanan. Orang tua, kan besok ulangan. Tidak masalah ulangan, karena aku ingin menyerahkan hidupku ke Tuhan. Banyak akhirnya anak-anak muda lupa dengan pendidikannya, lupa dengan sekolahnya. Padahal sekolah yang rajin, belajar yang rajin, itu juga salah satu cara bagi anak-anak muda melayani. Jadi jangan berpikir melayani itu kita ada di dalam gereja saja. Melayani itu adalah aspek yang jauh lebih luas, di mana kita berguna, bermanfaat, berdaya guna bagi sesama. Ya, kalau enggak nanti tinggal di gereja nanti, karena di gereja saja melayani. Padahal melayani itu juga bisa kita lakukan dimanapun. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, juga di gereja. Harus seimbang. Makanya ibu pendeta tidak mau mendengar anak muda, karena ibu guru agama, prestasinya anjlok. Lalu ketika ditanya kenapa prestasimu anjlok? Itu bu, saya di gereja terus. Mengurus kegiatan pemuda, mengurus kegiatan remaja, doa puasa, apalagi yang biasa jadi alasan. Akhirnya nilainya anjlok. Itu bukan alasan. Melayani adalah seluruh aspek kita dimanapun kita berada. Kita belajar, kita melayani. Kita sekolah, kita melayani. Kita membantu orang tua di rumah, itu juga melayani. Karena pelayanan yang sesungguhnya adalah apa yang kita lakukan dengan ketulusan hati. Sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji, diagungkan. Jadi kalau kita mau meninggalkan segala apa yang kita miliki, sekali lagi itu tidak berbicara tentang keadaan kita yang mau meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan. Tetapi kualitas hati untuk tidak mengikatkan diri pada apa yang kita punya. Anak muda kalau putus pacar lalu bunuh diri itu terlalu. Ada di sini yang seperti itu. Lebih baik aku mati saja. Dia telah meninggalkan aku. Ada yang seperti itu? Anak muda kalau ia jomblo lalu merasa dirinya tidak berharga, itu terlalu. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia. Hidup kita ini bisa menjadi alat di tangan Tuhan asal kita tidak mengikat hati kita dengan hal-hal duniawi.
Jika karena pacarmu menyakiti engkau, mengkhianati engkau, engkau lalu merusak masa depanmu, berarti hatimu bukan pada Tuhan tapi pada pacarmu. Itu berhalamu. Nggak tahu di sini banyak nggak anak muda yang patah hati? Atau yang ngerasa hidupnya begitu sial karena nggak punya jodoh sampai hari ini? Ada yang merasa demikian, angkat tangan. Nggak ada. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di masa muda. Ada banyak hal berharga yang dapat kita lakukan untuk mengikut Tuhan, asal kita mau melepaskan keterikatan hati kita dengan apa yang ada dalam dunia ini. Jika anak muda ini terikat dengan hartanya, maka kita bisa terikat dengan apapun yang kita punya. Ketika konteks ini berbicara tentang harta, Tuhan Yesus selalu berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk kerajaan sorga. Bukan karena uangnya, tapi keterikatan hatinya. Lebih mudah unta masuk lubang jarum. Waktu saya belum sekolah STT, saya stres memikirkan nas ini. Saya pikir lubang jarum yang kecil. Saya lihat waktu mau menjahit, saya lihat lubang jarum. Masa sih kok Yesus kasih perumpamaan yang begitu membingungkan? Nggak usah dibilang seperti aja. Nggak mungkin unta masuk lubang jarum. Jari kecil ini saja nggak akan masuk. Rupanya teks ini berbicara tentang kiasan. Lubang jarum ini kiasan, di mana Yesus hendak menjelaskan kepada para murid, orang yang hatinya terikat dengan apapun yang ia miliki, itu tidak akan bisa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tafsiran yang lain mengatakan lubang jarum ini sebuah pintu, yang ketika harus masuk melaluinya, unta itu harus melepaskan barang-barang yang ia bawa. Ada dua tafsiran, tetapi intinya adalah keterikatan terhadap apa yang dipunya. Kita diberikan upah masing-masing dengan apa yang kita lakukan. Dan kita akan menerima upah itu pada saatnya. Ketika kita ada di dunia ini dan ketika nanti kita mati. Ketika kita ada di dunia ini, jika kita melakukan yang terbaik semasa muda kita, maka upah kita terima sekarang. Seorang suami yang setia dengan istrinya, seorang istri yang setia dengan suaminya, ia akan dicintai. Itu upahnya. Anak-anak yang rajin belajar di masa muda, prestasinya bagus, ia akan menikmati hasil dari jerih lelahnya ketika ia belajar. Itu upahnya. Yang kerja di kantor bekerja dengan rajin semaksimal mungkin, itu upahnya. Karena orang yang bekerja dengan baik pasti akan menerima hasil yang baik. Dan ketika ia mati, ia akan menerima anugerah hidup yang kekal. Jadi intinya melalui nas ini, kita diajarkan untuk melepaskan diri kita dari keterikatan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, kita diajarkan untuk hidup maksimal dengan penuh tanggung jawab dalam hidup kita. Bu Pendeta, tolong doakan saya supaya sukses. Baik, tapi kesuksesan itu tidak akan didapat hanya dengan berdoa. Makanya ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bu Pendeta, tolong doakan supaya dapat jodoh. Nggak akan dapat jodoh kalau cuma didoakan. Keluar, ikuti berbagai kegiatan. Tampilkan diri dengan maksimal. Kalau keluar rumah mandi, kukunya dipotong, dandan yang ganteng, yang cantik, supaya nggak bau badan. Nggak ada cewek yang mau dekat kalau nggak mandi. Pendeta dari manapun mendoakan kamu tidak akan dapat jodoh. Orang ngelihat aja malas.
Ya, Bu Pendeta tolong doakan supaya dapat nilai bagus, oke. Tapi engkau tidak akan dapat nilai bagus kalau engkau tidak belajar, apalagi menciptakan sangkulapan. Ya, jadi hiduplah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan diri sendiri, bertanggung jawab untuk orang tua, bertanggung jawab untuk Tuhan. Dan yang terakhir, apapun yang kita miliki, pakai itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Apa yang kita punya, pergunakan itu sehingga melalui apa yang kita punya ini, kita bisa melayani sesama. Anak muda ini disuruh menjual hartanya dan membantu orang banyak yang membutuhkan, supaya ia mencapai kehidupan yang berkualitas. Kita pun dituntut untuk melakukan sesuatu yang baik bagi sesama. Mungkin kita nggak punya duit, tapi kita punya bakat dan talenta. Bermain musik, menyanyi seperti Sam, dan yang lain dengan talenta masing-masing. Pergunakan itu supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Tidak mungkin unta masuk lubang jarum. Karena memang bukan lubang jarum yang kita tahu. Tetapi perkara mustahil apapun itu tidak bisa terjadi jika Tuhan turut campur. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, supaya kita memaksimalkan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berkualitas, berdampak dan berdaya guna. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merendahkan diri kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya ada banyak hal dalam hidup kami yang dapat mengikat hati kami sehingga hati kami menjauh dari Tuhan. Aktivitas kesibukan kami, harta kekayaan apa yang kami miliki, orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami tidak sungguh-sungguh mengikat hati kami kepada Tuhan, maka berbagai peristiwa dalam hidup kami bisa membuat kami tidak menemukan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin memiliki kehidupan yang berkualitas. Oleh sebab itu tuntun dan bimbing kami agar kami ini dan segala apa yang ada di dalam diri kami boleh Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk kepujian dan keagungan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena di masa-masa hidup kami, entah kami yang masih muda, entah kami yang sudah lansia, entah kami tua, entah kami miskin, entah kami kaya, entah kami memiliki banyak kekurangan atau kelebihan di mata manusia. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memakai kami. Kami berharga, Engkau mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk hidup bertanggung jawab di dalam dunia ini. Sehingga sebagai pengikut-Mu kami boleh menerima upah kami ketika kami menjalani kehidupan yang berkualitas. Bahkan ketika kami meninggalkan dunia ini, Tuhan berkenan atas kami. Berkati anak-anak muda-Mu pada sore hari ini Tuhan, yang hadir di gedung gereja, di rumah masing-masing. Di masa muda mereka ada banyak kesenangan dunia yang dapat menggoda mereka menjauh dari Tuhan, yang bisa mengikat hati mereka sehingga mereka tidak menjadikan Tuhan yang terutama. Tolonglah anak-anak muda kami agar mereka boleh terus mengarahkan pandangan mata mereka kepada Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja, ketika mereka sekolah, ketika mereka belajar, ketika mereka ada di rumah di antara orang tua saudara, ketika mereka beraktivitas di tengah masyarakat dalam dunia mereka,
apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat, selalu didasari oleh kasih mereka kepada Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak muda kami Tuhan, Engkau tahu. Engkau adalah jawaban. Oleh sebab itu, bimbing dan tuntun anak muda kami untuk terus mencari Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi para orang tua. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi kami. Untuk terus mendidik, mengajar, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak muda kami. Mendorong mereka untuk memperoleh kehidupan yang berkualitas di dalam Tuhan. Sehingga dengan segala talenta yang dipunya oleh anak-anak muda, mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, berkati kami ya Tuhan, agar kami mampu mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan dan perkembangan. Berkati mereka ya Tuhan. Harapan kami, cita-cita kami orang tua, anak-anak kami mendapatkan yang terbaik dalam hidup mereka. Baik dalam pertumbuhan perkembangan, dalam pendidikan, dalam kehidupan mereka di tengah dunia ini. Kami menyerahkan orang tua kami lanjut usia, para janda, duda, anak yatim piatu. Dalam kesendirian, kelemahan, ketidakberdayaan, Tuhan hadir bagi mereka. Yang sakit di rumah sakit, Tuhan melawat mereka. Memberkati obat-obatan, makan perawatan yang mereka terima. Mereka yang berbeban berat, berputus asa, ingatkan mereka. Jangan mengikatkan diri pada masalah yang mereka miliki. Tetapi biarlah mata mereka memandang kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan yang ada. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, gereja kami. Biarlah kiranya Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang dipercaya atas kami, boleh memimpin dengan adil dan bijaksana. Melalui kehadiran pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, baik di pemerintahan dunia ataupun di dalam kehidupan gereja. Damai sejahtera Tuhan boleh memerintah dalam hidup kami. Ada jemaatmu yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Engkau berkati mereka, baik yang merayakan pertambahan usia ataupun ulang tahun pernikahan. Tambah-tambahkan rasa syukur agar mereka boleh memaksimalkan potensi-potensi diri, memiliki hidup yang senantiasa menjadi berkat bagi Tuhan. Kami menyerahkan pembangunan gereja Hosiana, program-program kerja yang sudah ditanamkan bagi gereja kami yang tercinta. Tuhan berkati. Kami tahu di tengah pandemi ini tidak mudah bagi gereja untuk terus bertahan. Tetapi Tuhan Sang Kepala Gereja akan memampukan seluruh gereja yang ada, para pelayan yang di dalamnya, untuk terus membaktikan diri bagi pekerjaan Tuhan. Terkhusus penatua diakon lingkungan Jaitun yang juga boleh melayani dengan sepenuh hati, dengan sukacita dan ungkapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.